yang sakti ini bisa dilihat dari situ, ini angka berapa? 65. Kenapa dibaca 65? Karena ada 2 digit. Karena 2 digit. Biasanya kalau angka dari 21 sampai 100 kalau terdiri dari 2 digit angka yang saling berdampingan disebut puluhan. Sementara kalau 3 angka ratusan. Baik, setelah membaca bilangan, kita langsung ke menulis bilangan. Untuk menulis bilangan, ada 2 poin penting yang perlu kita pahami, yaitu menulis dengan menggunakan angka dan menulis dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Misalnya dari angka tersebut ada angka 65. Ya, ada angka 65. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau terdiri dari 2 digit angka, maka perlu menambahkan kata Puluhan. Maka kita tulis dulu angka yang pertama yaitu 6. Kemudian diikuti dengan puluhan. Atau puluhan diikuti dengan satuannya yaitu 5. Jadi untuk menuliskan dalam bentuk angka, kalau 2 digit tambahkan kata puluh. Kalau misalnya 3 digit yang sampai 100, dan ini tetap ditulis 100. Misalnya di slide ini untuk kita sebagai calon guru, kalau misalnya peserta didik kesulitan untuk menulis, kita bisa menggunakan jenis huruf yang begini. Jadi jenis huruf ini tidak tersedia di laptop, tidak semua di laptop tersedia jenis huruf yang seperti ini. Kita bisa memdownload jenis hurufnya terlebih dahulu, kemudian kita bisa menerapkan cara seperti ini yang seperti di slide untuk diajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang berikutnya menentukan nilai tempat. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi terkait dengan cara membaca, ada sempat saya singgung yaitu puluhan, satuan, dan ratusan. Jadi puluhan, satuan, dan ratusan itu yang disebut dengan nilai tempat. Jadi tujuannya untuk apa? Kita belajar tentang nilai tempat. Ada yang tahu? Iya, supaya kita bisa mengetahui struktur dari bilangan itu sendiri. Jadi bilangan tidak sekedar kita baca atau kita tulis, tapi kita perlu memahami sesungguhnya di setiap bilangan itu ada strukturnya. Ada strukturnya yang disebut ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kita pahami lebih dalam lagi. Misalnya tadi kalau terdiri dari 2 digit angka, maka angka pertama biasanya puluhan. Kemudian angka digit yang kedua ini satuan. Kenapa ada angka 20-an dan 3 satuan? Biasanya karena 20-an ini terdiri dari 20 benda. Sampai ada 23, misalnya 23 itu bisa kita gambarkan. Misalnya Erwin punya 23 kelereng. Kemudian 23 kelereng itu terdiri dari 23 benda. 23 bendanya itu adalah kelereng. Kemudian ada kelompok 20-an dan kelompok 3 satuan. Bisa dipahami? Bisa. Yang berikutnya membandingkan bilangan. Di antara kalian di sini siapa yang lebih tinggi? Erwin. Coba Erwin maju ke depan. Kemudian siapa yang lebih pendek? Erwin maju ke depan. Antara Erwin dan Ersin siapa yang lebih tinggi? Erwin. Kalau Ersin? Pendek. Jadi tindakan yang kita lakukan seperti tadi, kita sama saja kita membandingkan benda dalam hal ini manusia, orang ya, benda hidup. Kemudian dalam matematika, untuk diubah dalam matematika membandingkan benda itu kita menggunakan simbol seperti yang ada pada layar, yaitu simbol lebih besar. Simbolnya seperti lebih sama dengan. Untuk memudahkan peserta didik kita memahami dan tidak keliru menggunakan tanda-tanda ini, kita bisa ajarkan ke mereka, kita bisa
pakai tarik garis lurus seperti ini. Besar, kemudian ini kecil. Kalau dia membentuk huruf K berarti lebih Kecil. Kalau misalnya membentuk huruf B berarti lebih Besar. Sehingga peserta didik kita tidak kebingungan dalam menempatkan simbol-simbol ini. Bisa dipahami? Bisa. Misalnya saya kasih contoh soal. Erwin memiliki 33 kelereng. Kemudian Nemes memiliki 45 kelereng. Kira-kira siapa yang mempunyai kelereng lebih banyak? Kalau misalnya dikasih contoh, kalau kita ubah dalam bentuk matematika menggunakan simbol, yaitu ada 45 dan 35. 45 dan 33 ini berdiri berdampingan, tapi kita kasih spasi atau jarak, sehingga spasi atau jaraknya ini kita bisa tambahkan simbolnya. Misalnya 45 dengan 33 mana yang lebih besar? 45. Patokannya di angka yang berdiri pertama ya. Misalnya 45 dan 33, 45 lebih besar dari 33. Kita bisa tambahkan simbol lebih besar. Kalau peserta didik kita bingung, kita tarik garis seperti ini supaya mereka tahu 45 lebih besar dari 33. Kemudian kalau misalnya saya balik 33 dengan 45. 33 ini lebih besar atau lebih kecil dari 45? Lebih kecil. Lebih kecil, maka kita gunakan simbol lebih kecil. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Selanjutnya mengurutkan bilangan. Untuk mengurutkan bisa dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar Ke yang terkecil. Misalnya di sini ada angka berapa? 23. Ya, 23 dan ada angka 32. Kita bisa lihat antara angka 23 dan 32 mana yang lebih besar? 32. Dan 32 mana yang lebih kecil? 23. Ya, maka kita bisa mengurutkan antara 23 dan 32. Kita urutkan 23 terlebih dahulu, kemudian diikuti 32. Karena antara dua bilangan ini, bilangan yang lebih besar yaitu 32. 32. Bilangan yang lebih kecil yaitu 23. Untuk lebih bisa memahami, akan minta satu orang maju ke depan untuk mengurutkan bilangan berikut. Maya, maju. Ini ada beberapa kelompok, ada bilangan mulai dari 51. Di sini diurutkan, hanya di bilangan berikutnya tidak diketahui bilangan berapa. Jadi kita lihat kemampuan Maya untuk mengurutkan bilangan. Ya, coba yang teman berikutnya. Berikutnya
Misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu kita menggabungkan angka 2 dan 3. Kemudian untuk memperoleh angka 5. Itu disebut dengan komposisi bilangan. Ada juga dekomposisi bilangan. Dekomposisi bilangan artinya kita menguraikan bilangan. Bilangan yang dengan membagi angka ke dalam beberapa bagian yang lebih kecil. Semisalnya dari angka yang ini tadi 5, berarti angka 5 berarti sama dengan 5 sama dengan 2 ditambah 3. Karena kita memecah angka 5 menjadi 2 dan 3. Sekian dan terima kasih materi tentang bilangan. Selanjutnya kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Ibu Renti. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, cara berhitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi sebelum kita mengetahui lebih luas cara berhitung penjumlahan dan pengurangan, terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari penjumlahan dan pengurangan itu sendiri. Jadi penjumlahan adalah penggabungan 2 atau lebih kelompok untuk mendapatkan jumlah total sementara. Sedangkan pengurangan mengambil sebagian dari suatu kelompok untuk mendapatkan sisa. Sekarang kita mulai cara berhitung. Yang pertama yaitu penjumlahan. Di sini kita bisa menggunakan benda-benda, misalnya baik teman-teman, di sini kita akan melakukan cara berhitung penjumlahan. Misalnya di sini saya penjumlahan atau cara menghitung Operasi hitung. baik teman-teman, di sini saya akan melakukan operasi hitung penjumlahan. Misalnya di sini saya ada 2 pulpen. Terus 10 menit lagi, kemudian ganti kelompok 7 ya. Nah, ibu ke klinik sebentar ya. jadi di sini saya mempunyai 2 pulpen. Terus teman Mira memberikan kepada saya 2 pulpen lagi. Jadi teman-teman, pulpen yang Saya ambil video nih. 2, 4, sorry. Bisa dilanjut. 3. Tadi kan pulpen yang saya punya ada 2. Terus teman Mira memberikan kepada saya 2 pulpen lagi. Maka pulpen yang saya punya Jadi ada 4. 4. Ya, benar sekali. Oke. Sekarang saya akan melakukan operasi penjumlahan dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Misalnya 23 ditambah 12. Sekarang kita jumlahkan angka di posisi bagian kanan dulu. 3 ditambah 2 sama 5. 5. Terus sekarang kita jumlahkan angka di posisi bagian kiri. 2 ditambah 1 3. Jadi 23 ditambah 12 sama dengan 35. Baik, sekarang lanjut di operasi pengurangan. Jadi pengurangan itu adalah kebalikan dari penjumlahan. Misalnya di sini ada 5 jari toh? Ya, Ada 5 jari. Terus dikurangi 2 ini, sisanya berapa? 3. Pengurangan khusus. Oh. Oke, sekarang adalah operasi pengurangan bersusun. 5 dikurang 2 sama dengan berapa?
3. Terus 3 dikurang 1. 2. Oke, jadi 35 dikurangi 12 sama dengan 23. Oke, sekian dan terima kasih. Jadi kita masuk materi berikutnya yaitu analisis data. Sebelum kita melanjutkan terlebih jauh, jadi kita perlu ketahui data adalah kumpulan fakta, angka atau informasi yang dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Jadi langsung data yang pertama, mengurutkan data benda. Mengurutkan adalah menata suatu objek atau data berdasarkan urutan tertentu, baik dari yang terkecil ke terbesar, dari yang terpendek ke terpanjang, dan dari yang tertua ke termuda. Contoh di sini saya mengambil angka. Dari angka 3, 2, 5, 7, 9. Coba adik-adik urutkan dari angka yang terkecil ke terbesar. 2, 3, 5, 9. Coba urutkan dari yang terbesar ke terkecil. 9, 7, 5, 3, 2. Kita masuk di menyortir benda. Menyortir adalah seperti memilah-milah benda berdasarkan ciri-ciri tertentu sehingga menjadi kelompok-kelompok yang lebih teratur. Misalnya jenis benda apa yang kalian mau menyortir. Misalnya di sini mobil-mobilan, boneka. Menyortir mobil-mobilan seperti begini contohnya. Mobil-mobilan ada warna hijau, kuning, merah. Habis itu kalian mau menyortir, contohnya seperti kalian memilah mobil itu seperti warna-warna merah. Contohnya kalian misalkan ada warna merah, warna hijau, warna kuning. Itu adalah contoh dari menyortir. Kita masuk di mengelompokkan benda. Mengelompokkan benda itu cara untuk menyusun benda yang mirip menjadi satu kelompok. Mengelompokkan benda itu hasil dari menyortir. Kita tidak boleh mengelompokkan tanpa menyortir terlebih dahulu. Menyortir itu langkah awal untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang sama. Jadi seperti mobil-mobil tadi kan ada gabungan yaitu dari warna merah, kuning, hijau. Jadi kalian menurutkan itu sesuai dengan warnanya masing-masing dalam satu kelompok. Itu saja. Iya. Masih ada, selanjutnya. Ada. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke membandingkan bilangan data. Mungkin di sini Membandingkan data benda. membandingkan data benda. Mungkin di sini adik-adik ada yang sudah tahu membandingkan data benda? Belum. Saya minta salah satu teman untuk membacakan definisi membandingkan data-data benda. Emon Pak. Untuk adik Emon, bisa membacakan definisi tentang membandingkan data-data benda? Dari awal, Pak. Iya, tidak dari akhir, dari awal. Membandingkan data benda berarti mencari tahu perbedaan atau persamaan antara dua kelompok benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Siswa diajak untuk melihat nama yang lebih banyak, lebih sedikit, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan kelompok benda lainnya. Contohnya,
Yang pertama membandingkan jumlah, yang kedua membandingkan ukuran dan lain-lain. Oke, dari definisi di atas apakah adik-adik orang sudah mengerti? Oke, di sini Bapak akan memberikan contoh tentang membandingkan jumlah. Membandingkan jumlah contohnya di sini Bapak tulis angka 2. 2 di sini kan ada 5. Angka 3 ada 3. Di sini jumlah angka 2 lebih besar dari angka 3. Jadi cara membanding lebih banyak. Sorry ya. Jadi di sini angka 2 akan lebih banyak dari angka 3. Itu adalah cara membandingkan data benda. Kalau yang kedua membandingkan ukuran benda. Contohnya ukuran meja dengan ukuran kursi kan berbeda. Dan ukuran mana yang lebih besar? Meja. Ukuran meja lebih besar dibandingkan ukuran kursi. Mungkin yang lainnya nanti adik-adik sudah paham, pasti akan mengerti dengan sendirinya. Ya, Pak. Kita masuk ke berikutnya, diagram piktogram dan turus. Dalam konteks diagram piktogram dan turus, diagram merujuk pada cara visual untuk menampilkan data atau informasi. Diagram ini menggunakan gambar sederhana atau piktogram untuk mewakili data dan turus digunakan untuk menunjukkan jumlah gambar tersebut. Jadi, diagram dalam konteks ini adalah representasi visual dari data yang menggunakan piktogram dan turus untuk menunjukkan jumlah atau kuantitas. Di sini Bapak akan kasih contoh. Contohnya, contoh dari piktogram. Contoh di sini nama contohnya Aziza lagi. Contohnya di sini Syarifah memiliki ada apel. Hah? Apel. Balon. Apel. Hah? Lereng. Banyak lereng, Pak. Syarifah memiliki banyak ini. Contohnya Syarifah memiliki banyak apel ada 5. Sedangkan Renti memiliki 20. apel, banyak apelnya ada 4. Ini adalah contoh. Ini adalah Contoh dari piktogram. ini adalah contoh dari apa? Piktogram. Bagaimana kita mengetahui contoh dari bilangan turus? Bagaimana kita menentukan banyak jumlahnya? Diagram turus. Turus. Contohnya kita menentukan jenis makanan. Ya. Jenis makanan di sini contohnya pisang goreng kan? Pisang goreng. Susu coklat. Pisang goreng di sini Bapak taruh ada 10 contohnya. 1, 2, 3, 4, 5 digaris begini ya nanti. Tidak boleh tarik terus. Itu contoh dan tahu. Dan kita ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5. Itu contoh dari diagram turus. Mungkin hanya itu saja dari Bapak. Kita akhiri pertemuan ini. Oke? Oke, Bapak. Thank you.